Ternyata Cak, nggak butuh lama bagi kita sudah mendapatkan sebuah gambaran referensi livery bagaimana jika R15 versi 4 diracik dengan menggunakan livery WSPK dari Toprak. Kita akan lihat seperti apa sosoknya. Ini adalah sebuah referensi yang keren banget. Jangan kemana-mana Cak. Fight for my attention, for your ascension, you must prove. Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream may come into. Have you ever played with a queen? I can show you what I mean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, durung atus langsung gawe video rapopo Kang Mas biar seru dan hot banget. By the way, IWB haturkan matur nuwun terima kasih buat sampean semuanya yang selalu mantengin YouTube Iwan Banaran. Karena kenapa? IWB tanpa kalian, tanpa sampean semuanya nggak ono opo meneh Cak. IWB tidak ada artinya, Iwan Banaran tidak akan sebesar sekarang ini jika sampean nggak support. Itu intinya. Nah, Kang Bro, sampean tahu bahwa Yamaha Indonesia sudah resmi merilis R15 versi 4. Semua serasa penasaran sampai terjawab kemarin dan sampai juga tahu bahwa ternyata motor ini dijual oleh Yamaha Indonesia dengan 4 varian warna, yakni warna hitam, kemudian biru untuk versi standar dan juga R15M dengan warna silver kombinasi biru sedikit dan juga warna spesial yakni WGP atau 60 Anniversary Yamaha yakni warna putih dengan coretan warna merah. Nah, itu adalah warna official yang dirilis oleh Yamaha dengan harga yang berbeda. Di mana untuk versi standar, sampai sudah tahu juga, Yamaha menjual di angka 38,9 juta rupiah. Kemudian versi yang R15M-nya dijual oleh Yamaha di angka 43,5 juta rupiah. Dan yang paling gendeng kentir tenan Kang Mas, IWB juga cukup terkejut, baru tahu hari ini bahwa ternyata Yamaha menjual untuk R15M yang versi WGP atau 60 Anniversary di angka 44,1 juta rupiah on the road Jakarta. Kang Mas gendeng tenan Caca. Ternyata harganya ya sudah melangkah pada level yang berbeda. Kita katakan bahwa untuk kaum mending minggir Kang Mas, ini 150 cc. Ternyata harganya sudah melangkah di 250 cc. It's totally surprise menurut IWB. Apapun itu Cak, IWB serahkan ke sampean semuanya. Karena semuanya memang tergantung sampean sebagai yang punya uang Kang Mas. Tapi IWB harus katakan, harus akui bahwa kok gila nih Cak. 150 cc semakin menggilani ya. Bosoni mulai dari CBR yang kita lihat ABS di angka 41 jutaan kemarin. Dan ternyata justru Yamaha menggebrak dengan 44,1 jutaan. Untungnya pabrikan juga memberikan harga yang ada standarnya. Sebagai informasi buat sampean semuanya, ilustrasi aja ya, referensi bahwa Honda memberikan angka 36 juta rupiah untuk CBR 150R terbaru, sementara Yamaha di angka 38,9 juta rupiah untuk yang generasi terbaru ini. Jadi monggo sampean pilih saja mana yang terbaik. Apapun itu Kang Mas, kita akan mencoba untuk memberikan gambaran ke sampean semuanya dan maturun buat Lekjo Motovlast yang luar biasa. Jos Gandos, ini konco IWB nih. Konco lawas IWB dari zaman kita masih muda sampai tua sekarang ini. Dan alhamdulillah ya Lekjo memberikan informasi dan juga memberikan gambar yang sangat jelas. Doi melakukan rendering, jadi melakukan semacam sentuhan supaya sosok dari R15 versi 4 ini makin ganteng, karena Lekjo juga bisa menggarap itu ya. Sama lihat saja di deskripsi untuk Lekjo ini. Ini adalah sebuah gambaran livery yang bisa sampean gunakan untuk R15 versi 4 tunggangan sampean kalau sampean membeli motor ini, dan sampean pasti akan ngiler Cak, karena memang ganteng banget. Yang pertama, kita akan racik yang model WSPK Toprak, kemudian Grazzi, Vale, dan juga GJTR yang saya intip di video berikut ini. Nah, ini Kang Bro, sebuah generasi terbaru dari Yamaha R15 versi 4 yang diracik oleh Yamaha dan ternyata sudah mendapatkan sentuhan dari Cak Jo ya. Kita nyebutnya Lekjo aja ya. Jadi Lekjo ini memang ahli render dari Sidoarjo aslinya, tapi sekarang berdomisili di Bali. Dan IWB tercengang dengan garapannya bagaimana doi bisa menuangkan sebuah livery Pata Yamaha Toprak ya. Jadi dari Toprak ini dituangkan oleh Lekjo Motovlast
dengan R15 terbaru versi 4 dan ternyata jos gandos tenan Kang Mas. Dan kalau kita bedah Cak, memang secara basic untuk desain tentunya menggunakan R15 versi 4, tapi Lejo Moto+ ternyata merubah atau mengganti beberapa komponen sehingga semuanya menggunakan daripada R7. Jadi Cak, kita lihat dari bagian depan dulu. Bagian depan ini adalah kombinasi komponen dari Yamaha YZF R7 yang dicangkokkan oleh Lejo Moto+. Dan kita lihat ternyata menggunakan radial monoblok 4 piston sudah terlihat ganteng, termasuk ada remnya kiri kanan. Dan kita perhatikan juga ternyata sentuhan livery yang dicangkokkan oleh Lejo di sini. Saya bisa perhatikan bagaimana dia menggunakan stiker Pirelli, Akrapovic, Hell dan juga Yamaha di sentuhan di bagian depan sini sudah memberikan feel berbeda. Feel-nya jadi lebih sporty, ganteng, jos gandos tenan. Kemudian di depan, di sini ada tertulis atau ya pastinya angka daripada toprak itu ada 54 dan simbol untuk stiker patah termasuk beberapa sentuhan stiker dan ini kombinasi antara warna putih dan juga warna merah. Kemudian di bagian samping sini ada tertulis Crescent Yamaha ya. Crescent ya kita sebutnya wis bosone apa pokoknya ya seenak sampean aja lah. Ini lidah Jawa susah Cak ngomong yang Inggris-Inggrisan. Kemudian di samping sini Lejo menggunakan sentuhan di mana strippingnya warna silver ditarik dari depan ke belakang. Kombinasi warna silver dan juga warna hitam. Lalu di bagian samping Lejo Moto+ juga menempelkan atau nempelin lah bosnya menempelkan lagi bosnya nempelin patah. Jadi stiker patah dan tertulis patatin lah apa Cak. Wis pokoknya ngono ya. Kemudian semakin di depan dan kalau kita perhatikan ada beberapa stiker kombinasi yang saya perhatikan bisa intip aja langsung di sini termasuk tempelan Yamaha, Pirelli, DID dan semuanya. Ini adalah kombinasi warnanya adalah warna biru dan juga warna merah. Ini ternyata sudah cukup ganteng dan pasti saya bertanya, Cak WP kok ganteng banget ya? Ini apa yang berbeda? Pastinya Cak, ini lebih padat karena Lejo Moto+ ternyata mengganti semua bagian kaki-kaki. Jadi kalau dari peleknya pun bukan punya R15 versi 4 lagi, tapi Lejo mencangkokkan pelek YZF R7. Jadi memang semuanya menggunakan R7 baik dari depan sampai belakang. Bahkan di swing armnya juga, nih saya perhatikan kan swing armnya gede, ini menggunakan R7. Jadi itu yang bisa share ke sampean semuanya, termasuk juga ternyata Cak knalpotnya diganti ganteng. Memang sih kalau untuk Yamaha R15 versi 4 ini yang kurang cakep sih knalpotnya Cak. Ibu harus katakan jujur ya, kaku banget knalpotnya. Dan di sini dibuktikan oleh Lejo Moto+ dengan hanya mengganti knalpot model kolong di bawah sudah memberikan feel jos gandos, benar-benar big bike look banget. Swing armnya juga lebih gede pastinya Cak ya, swing armnya lebih gede ya dengan ayun di sini dan dia model bolong di bagian tengah. Memang model seperti ini adalah model swing arm untuk menekan bobot. Dan rata-rata big bike selalu menggunakan model bolong di bagian tengah untuk menekan bobot. Jadi ini sangat penting supaya tidak kedodoran Cak. Terlalu berat juga tidak baik buat power to weight ratio. Jadi ini adalah Yamaha R15 versi 4 livery toprak. Nah, saya harus perhatikan sosoknya ganteng nggak nih dari depan ya. Dari depan, samping, kemudian di bagian belakangnya pun ada tulisan semakin di depan. Dan kita lihat kombinasi warnanya adalah biru dan bagian sini silver bawahnya. Jadi memang cukup jeli ya Lejo. Salut sama Lejo. Dia bisa meracik warna dari sini sampai ke belakang dan juga di bagian buritan sini. Jadi kelihatannya lebih menyatu. Dan VVA di sini sedikit ditutup, tapi masih terlihat VVA atau variable valve actuation. Yes, ini adalah ketoprak lagi. Toprak Cak. Waduh, sampean ngamuk ning IWB nanti. Jadi inilah R15 versi 4 yang bisa sampean jadikan referensi jika sampean memiliki R15 nanti dengan sentuhan yang minimalis ternyata membuat sosoknya makin ganteng tenan. Oke, sekarang kita melangkah warna yang kedua. Yes, ini adalah warna yang juga outstanding berarti WB. Basis colornya adalah black atau hitam versi standar pastinya. Dan Lejo melakukan sentuhan di bagian mukanya. Jadi kalau kita lihat ini adalah versi special GYTR versi Valentino Rossi atau VR46. Ini adalah sebuah livery. Rasa terima kasih Yamaha buat Valentino atau Vale. Dan ternyata sentuhan ini memberikan feel ganteng. Asli Cak, aura 46 ini gak tergantikan. Masih the best lah kalau kita lihat
Dan kombinasi fairingnya juga terlihat cukup apik. Lek Jo bisa menuangkan semuanya dengan sangat brilian, di mana ahli render asli Sidoarjo dan berdomisili di Bali ini memberikan semacam grading ya, color grading yang kombinasi antara biru gelap di bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya ada semacam sentuhan biru terang, dan tertulis 46 di sini dengan gradasi atau stroke ya, stroke-nya warna dark blue ya, maksudnya dark blue, dan bagian tulisannya warna kuning pastinya. Kemudian bagian samping Lek Jo juga memberikan sentuhan warna kuning pula. Jadi tidak melulu ya, kalau bosonya tuh gak, kalau boso Betawi nih Cak, nggak melulu warna biru, tapi Lek Jo memberikan sentuhan bagian samping dengan warna kuning. Dan kuning ini kalau kita lihat memang outstanding dan eye catching bosonya Cak. Karena kenapa? Kuningnya juga hadir di bagian fender bawahnya. Jadi secara basis color sebenarnya warnanya adalah percampuran warna biru dan juga black atau hitam. Namun ada juga sentuhan warna kuning. Dan kuning ini juga hadir di bagian samping sini, jadi side casing sini, Cak. Perbatasan ya bosonya antara tangki dan juga side fairing warna kuning, bagian fender bawah kuning, dan juga bagian bawah sini juga warna kuning. Sementara untuk stiker sangat minimalis karena hanya tertuang Akrapovic di sini dan juga Yamaha di bagian fendernya. Kemudian VR46 bagian samping R15 dan juga GYTR dengan font warna putih yang dicampur dengan stroke warna biru termasuk juga putih lagi. Kemudian di bagian belakang sini juga ada sedikit sentuhan VR46. Kemudian juga ada garis-garis semacam ya, ini adalah racing Yamaha pastinya Cak, mempertegas bahwa ini adalah racing Yamaha dan warna biru ini memberikan feel sporty abis. Dan untuk tangkinya black glossy tetap ya, tidak dirubah, hanya bagian samping dan samping yang termasuk moncongnya yang dilabur warna yang sangat eye catching. Ini adalah R15 VR46 GYTR sebagai rasa terima kasih Yamaha buat Valentino yang sudah memberikan juara dunia berkali-kali, dan ini adalah juara dunia terbanyak Yamaha yang diberikan oleh Valentino Rossi. Jadi memang Vale adalah salah satu atau satu-satunya pembalap yang memberikan kejuaraan dunia terbanyak buat Yamaha. Jadi ini adalah versi standar basisnya, dan sampean bisa ngontak Lek Jo Moto Blast kalau sampean tertarik in the future, maksudnya ya ingin merubah atau mengganti livery bawaan R15 V4 nanti. Ya, sampai kontak aja Lek Jo karena doi memang ahli di sini. Yes, ini adalah versi yang spesial disebut sebagai versi Grazie Vale. Jadi terima kasih Valentino Rossi, dan ternyata memang keren abis Cak. Sampean pasti tahu ini kan, ini siapa? Dengan angka 10 ya. Angka 10 dan basis color yang digunakan oleh Lek Jo Moto Blast diberikan warna kuning semuanya, all yellow dari depan ya. Dari depan sini, kemudian bagian tangki-tangkinya, kemudian buritanya, termasuk fendernya all yellow. Keren ya, tidak terlalu flat karena ada percampuran warna black di sini. Kemudian angka 10-nya dengan warna orange dengan stroke berwarna biru. Nah, ya kan, stroke-nya biru. Kemudian juga di bagian samping sini R15 ada tulisan warna hitam. Di bagian samping ada tertulis Grazie Vale ya, Grazie Vale, bener nggak sih ngomongnya? Ini kan bahasa Italia ya. Jadi terima kasih Vale, termasuk bagian depannya Grazie Vale, Akrapovic, dan juga lambang Michelin bagian samping kanan. Dan di sini ada stiker sponsor With You, Bardal, Sky, KSA, kemudian macam-macam lah ya. Jadi ada senadi yang lucu di sini ada Moto Blast. Jadi Lek Jo Moto Blast ternyata sponsor daripada versi Grazie Vale. Ini bisa aja nih Lek Jo nih. Oke. Kemudian di samping kanan ada tunnel ya, dan di sini ada NASCAR. Sementara di bagian belakang sini hanya warna kuning dan ada tulisan 46 warna hitam. Jadi blacknya tuh memang kelihatannya lebih ya, keren aja sih kombinasi warna yang disodorkan oleh Lek Jo Moto Blast pada R15 versi 4. Jadi ini adalah R15 yang diracik oleh Lek Jo Moto Blast sebagai gambaran buat sampean semuanya jika ingin membuat tunggangan sampean makin ganteng. Yang pertama adalah versi toprak ini ya, versi toprak Pata Yamaha yang sudah ibu share yang pertama. Ini seperti ini sosoknya. Kemudian yang kedua adalah livery khusus yakni GYTR Valentino Rossi atau VR46 yang juga dirilis kemarin. Kemudian yang terakhir adalah yang Grazie Vale. Ini adalah sebuah livery yang digunakan di MotoGP kemarin oleh saudara dari Valentino Rossi. Nah, jadi gitu Cak ya. Oke, jadi gambaran buat sampean semuanya, ini gambaran warna-warna livery yang diracik oleh Lek Jo Moto Blast buat sampean semuanya. Semoga bisa menjadi bahan referensi dan monggo sampean intip video ini.
Nah, Kang Mas, gandeng tenan toh. Jadi itu adalah gambaran buat sampean semuanya jika R15 versi 4 dilabur warna yang keren, termasuk juga penggantian kaki-kaki yang ternyata lebih gambot dan looksnya memang benar-benar big bike look. Apapun itu, Cak, memang saat ini di kelas 150cc sudah semakin geser ke atas levelnya, harganya juga makin gila, dan tentu saja kalau kita boleh jujur, memang angka 44,1 jutaan itu sampai membeli fitur dan juga membeli livery. Karena dengan harga 38,9 juta, powernya masih sama saja dengan harga yang 43,5 juta. Tetap kita apresiasi Jos Gandos kelahiran dari R15 versi 4, walaupun kita jujur berharap angkanya tidak sejauh itu, tapi kembali lagi, Cak, kaum mending ya WP. Nggak tahu kalau untuk kali ini WP menjadi kaum mending jadinya nih. Tapi memang harga segitu, sama tinggal menambah 4 jutaan sudah mendapatkan Gixxer 250 yang notabene fresh banget, mungkin kalah fitur lah intinya ya, tapi powernya akan besar ya. Jadi ini hanya opini saja, Cak, tapi apapun itu kita akan tes lah R15 versi 4 dan kita akan lihat. Kalau IWP sih sarankan buat sampean semuanya kalau membeli R15 mending yang standar aja 38,9 juta karena gapnya terlalu tinggi sih, Cak, itu intinya. Tapi kalau sama mencari safety, ABS-nya Jos Gandos, jadi untuk keamanan tentu saja ABS itu masih the best untuk di jalanan kalau kita panic brake. Oke, jadi gitu aja informasi dari kebenaran. Semoga bisa menjadi bahan refreshing buat sampean semuanya. Dan seperti biasa, Cak, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sampean selalu 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.